mahasiswa. Tempatnya kita bahas hal-hal yang dekat banget dengan kehidupan kampus dan mahasiswa. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang kelihatannya serius, tapi sebenarnya penting banget loh. Komunikasi bisnis untuk mahasiswa. Kok bisa sih? Nah, nanti bakal kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Dan hari ini aku nggak sendirian loh, sudah hadir bersama aku narasumber yang keren. Teman aku sendiri, mahasiswa aktif semester 2 yang super semangat. Hai Resya. Hai Jason, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Resya Elada Sesepu dengan NPM 22441013. Nah, makasih banget ya udah ngajak aku ngobrol di sini. Aku excited banget loh. Oke Rex, kita langsung aja nih ya Rex. Sebenarnya apa sih komunikasi bisnis itu? Oke, jadi komunikasi bisnis itu adalah proses menyampaikan informasi secara profesional, baik secara lisan, tulisan, atau bahkan lewat media digital. Biasanya orang mikir komunikasi bisnis itu cuma buat dunia kerja, padahal di kampus pun kita udah melakukannya, seperti pas ngirim email ke dosen, presentasi di depan kelas, atau bahkan bikin laporan kelompok. Oh, jadi selama ini kita sebenarnya udah berlatih komunikasi bisnis tanpa kita sadari ya? Iya, benar banget. Komunikasi bisnis itu bukan cuma tentang formalitas, tapi juga soal bagaimana kita menyampaikan pesan dengan jelas, sopan, dan efektif. Termasuk juga dalam kerja kelompok, diskusi, organisasi, bahkan pas kita negosiasi bersama teman. Itu semua bagian dari komunikasi bisnis. Oh, berarti komunikasi bisnis itu penting banget ya buat mahasiswa. Bisa kasih contoh yang konkret nggak sih Res? Gimana komunikasi bisnis yang muncul di kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa? Contohnya gini, waktu kita ngumpulin tugas lewat email ke dosen, kita harus nulis subjek yang jelas, salam pembuka, isi email yang sopan, dan tanda tangan nama di akhir. Itu termasuk komunikasi bisnis. Lalu, waktu presentasi, kita dituntut menyampaikan ide secara runtun dan meyakinkan. Itu melatih kemampuan berbicara dan public speaking. Atau saat kita diskusi di organisasi, misalnya jadi notulen atau menyusun proposal kegiatan, kita dituntut menulis dokumen dengan format formal. Itu juga bagian dari komunikasi bisnis tertulis. Iya, benar banget sih. Kadang kita suka asal nulis atau ngomong di chat grup kampus, padahal itu mencerminkan cara kita berkomunikasi kan? Betul, kalau kita udah terbiasa komunikasi yang asal-asalan, nanti pas masuk dunia kerja kita bakal kesulitan adaptasi. Jadi sebaiknya dari sekarang kita belajar komunikasi yang baik dan profesional. Nah, Res, kalau ngomongin komunikasi bisnis, pasti banyak juga dong kesalahan umum yang sering kita lakukan sebagai mahasiswa. Wah, bener banget sih. Misalnya yang pertama ya, ngirim chat ke dosen atau senior tanpa salam, langsung ke inti pesannya aja. Dan yang kedua, nulis email atau laporan pakai bahasa santai banget, kayak lagi ngobrol di WhatsApp. Yang ketiga, waktu presentasi banyak yang ngomong gak jelas, tanpa struktur, dan kurang percaya diri. Yang keempat, terlalu malu untuk bertanya atau berdiskusi karena takut salah. Padahal komunikasi itu kan harus dua arah. Duh, itu relate banget sih. Aku juga kadang masih suka kayak gitu sih. Tenang, kita semua pasti pernah kok di fase itu. Tapi penting buat belajar dan berkembang. Komunikasi itu bisa dilatih, nggak harus langsung jago kok. Nah, kalau gitu kita udah bisa berkomunikasi dengan baik lah. Manfaatnya apa aja sih buat kita sebagai mahasiswa? Kalau manfaatnya buat kita sebagai mahasiswa sebenarnya banyak banget ya. Pertama, kita lebih dihargai sama dosen atau teman karena kita terlihat profesional. Yang kedua, kita lebih mudah menyampaikan ide dan membangun relasi yang baik. Yang ketiga, saat kita ikut lomba, magang, atau wawancara beasiswa, kemampuan komunikasi itu bisa menjadi nilai plus banget loh buat kita. Wah, setuju banget sih. Kadang bukan cuma nilai aja yang dilihat, tapi gimana cara kita menyampaikan diri. Iya, betul banget. Komunikasi itu bukan cuma alat, tapi juga citra diri. Cara kita bicara mencerminkan siapa diri kita. Wah, menurut kita hari ini benar-benar membuka banget pikiran aku sih. Ternyata komunikasi bisnis itu udah jadi sebagian dari hidup mahasiswa sehari-hari ya. Bener banget. Jadi jangan tunggu nanti kerja baru belajar komunikasi bisnis.
Mulai dari sekarang aja, dari hal kecil seperti nulis email, ngomong di kelas, dan aktif berdiskusi. Itu semua latihan yang sangat berharga. Nah, thank you banget ya Res, udah jadi narasumber kita hari ini. Ilmunya sangat mendaging loh. Sama-sama Jason, senang bisa berbagi. Semoga teman-teman yang nonton ini dan dengerin ini juga makin semangat belajar komunikasi. Amin. Buat kalian semua, jangan lupa terus berlatih kemampuan komunikasi kalian ya. Karena komunikasi yang baik akan membuka banyak peluang di masa depan. Sampai jumpa di podcast ngobrol masih selanjutnya. Bye bye teman-teman. Bye bye.